Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Beri aplaus dulu. Di mana di hadapan kita ini orang-orang besar, ya, tanpa gagah-gagah. Hampir saya secara pribadi nih kayak analogi gitu. Orang Majalengka punya jabatan strategis di setiap instansinya, gitu. Yang mana 5 tahun yang lalu kita tidak berpikir bahwa orang Majalengka banyak yang menonjol, yang tampil luar biasa. Saya secara pribadi mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak selaku narasumber. Sederhananya saran pendapat. Ada beberapa yang harus kita obrolkan. Bentuknya kebersamaan dari kita untuk kita. Sedikit perlu saya sampaikan. Secara pribadi saya juga untuk diketahui yang tahu tentang Majalengka dan kalian saya, Pak, karena saya mantan 3 periode anggota dewan di Majalengka. Ya. Saya 3 periode anggota DPRD Kabupaten Majalengka, jadi tahu betul tentang Majalengka. Tetapi ketika dipertemukan dengan orang-orang besar ini, sebab energi semakin meningkat. Ini yang kami butuhkan. Semakin meningkat, semakin naik. Dari dulu kami ini forum-forum yang seperti begini. Terima kasih. Dan bertepatan sekarang saya posisi biar akrab juga sama yang lainnya, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bapak wartawan sering ngawulang di kampus, ya. Baik, saya nggak apa juga nih mau memperkenalkan narasumber. Aturannya jangan main tembak nih, gimana nih, siapa itu? Saya baca dulu aja. Gak apa-apa, itu khas paguyuban, yang tembak aja ya. Baik, yang pertama saya akan perkenalkan dulu yang di depan, di hadapan bapak-bapak. Yang pertama Brigadir Polisi Dr. Juwansi. Yang berdiri, biar belakang berdiri. Ya, oke, terima kasih Bu. Brigjen, ya, oke, Brigjen. Yang kedua ada Pak Dedi. Allah Akbar. Yang kedua Brigjen Polisi Dedi Setiabudi. Sekarang posisinya Pak Kadisdik. Sekarang beliau posisi Kadisdik Provinsi, ya. Oke, gini aja lah, karena ini main tembak, saya persilakan dulu memperkenalkan diri biar lebih akrab, ya. Ini salahnya panitia nih, main tembak jadi oke deh. Diskusi sih oke, tapi kan harus profesional juga nih, men. Oke, baik, langsung saja biar mengenal semua tentang siapa Bapak dan sahabat-sahabat Bapak pun ingin mengenal Bapak lebih jauh. Kami persilakan memperkenalkan diri secara singkat, padat. Nanti akan kita lakukan diskusi yang lebih. Oke, kami persilakan diawali dengan yang di samping kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hamidi,
asal kelahiran saya di Desa Genteng, Dauan, Majalengka. Alhamdulillah sekarang di Karawang, anggota DPRD Kabupaten Karawang baru 4 periode. Baru 4 periode ini. Kapungkur sekolah di SPMP Dauan, SPMP Dauan, terus SPMA Cimalaka Sumedang, terus di Fakultas Pertanian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Tanjungsari. Ayeuna tentang Unwin. Alhamdulillah kedoaan sadayana kan jadi masih kiringan kene. Ayeuna nyandak di Fakultas Pertanian sareng di pemerintahan di Menara Siswa Depok. Alhamdulillah pun bocor ngiringan sampai pensiun kayak jadi. Maka Bu Ajeng Matuhan. Nah, itu kembali sampai pensiun. Aktif di Sanawiyah Negeri 2 Karawang. Sakitu Pak Enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilajeng, silakan. Aturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Supandi, lahir di Raja Galuh, di orang tua di Raja Galuh, SMP di Raja Galuh, SMA 1 Majalengka, lulusan 95. Dan ini istri saya kebetulan sama satu SMA. Jadi saya 95, istri saya 97. Jadi saya kelas 3, dia kelas 1. Semua orang tua di Majalengka ke Bandung itu saat 9 lulus SMA, ya, masuk STPDN, lulus STPDN, penempatan di Bandung. Jadi penempatan itu ke Bandung itu karena penempatan. Semuanya Majalengka. Pernah jadi lurah di Antapani, pernah jadi camat, pernah sekcam, semuanya lah. Nah 2019 awal saya ikut open bidding ke provinsi. Jadi kadis DPMD ngatur desa jadi dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan mulai tahun 1 tahun 3 bulan setelah itu pindah menjadi kepala dinas pendidikan. Di hari ini sampai hari ini kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang kebetulan lagi musim PPDB. Jadi kalau di istimewa lebarannya ada 3, ada Idul Fitri, Idul Adha, dan PPDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami hormati, kami banggakan para sesepuh paguyuban dan seluruh anggota paguyuban. Alhamdulillah kesudahannya kita bisa bersama. Terutama ketua panitia dan seluruh panitia luar biasa bisa menunjukkan kita. Kita sangat bangga ya bisa di sini. Terima kasih atur nuhun karena kenal bersama acara silaturahmi pamer tadi di kampung bisa di bentar Jatiwangi. Kali ini bersama di Jatiwangi keterapi dulu nih ke Sukaraja. Kalau kan dari ke Sukaraja di Google ayo tuh tinggal di Google ingat ayo sebentar di Google. Yang memang kondisinya mudah-mudahan ke depan bisa berkembang desa itu. Insya Allah kita jadi perhatian, apalagi Pak Menteri perhatian mudah-mudahan kita membangun desa. Yang dulu memang saya keliling-keliling dan terakhir memang di Surabaya, di Jawa Timur. Kami sama-sama sekolah sespinya dengan Ibu Kombesis yang dulu Kapolres Majalengka. Jadi anak senior beliau ya dimajulah Kapolresnya Mangga. Di Majalengka Kapolresnya di
Jadi aku sedih, di Bandung TTS jadi pimpinan di kampungnya Abdi. Dan alhamdulillah beliau sudah tamat sekarang, sudah lulus dan banyak sekali jasanya dalam membangun masyarakat di bidang keamanan terutama. Di depan Abdi di nama di Surabaya, Damel di Jakarta, di Lemdiklat Polri, Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Polri, jadi penanggung jawab seluruh diklat pendidikan dan latihan Polri. Kita memiliki 48 kampus Polri yang harus saya kaji, saya kembangkan, dan kita kembalikan kepada Bapak Kapolri apa yang harus ditindaklanjut, misalkan dalam rekrut tidak baik, bagaimana di pendidikannya kita akan kaji dengan 8 pendidikan ya, sama di situ juga. Dan ini banyak nih anggota-anggota yang belum sekolah sudah daftar nih mau pada sekolah. Di Surabaya, Wanitiro. Ada yang sudah sampai lalu lintas nggak mau sekolah, ada juga PAD, ada PAD pendidikan oleh golongan, kemarin sudah daftar. Pulang saja sekolahnya jadi perwira, di Menconglang atau jadi perwira, tetapi tidak suara. Mudah-mudahan yang dari Majalengka tidak nunggu PAD lah. Jadi kalau tugasnya di Jakarta, tinggal di Senayan, di Surabaya, di Nusa kebetulan di Bandung juga. Saya sebagai anggota LPA supaya tidak lupa Jawa Barat, sebagai anggota Majelis Wali Amanatnya UPI Bandung, juga ketua ikatan alumni dari EPOK. Jadi kalau bisa dari Ciletar mau sekolah ada tuangin naik sepeda, ya cocoklah kalau jadi polwan biasa naik sepeda gitu. Kalau perlu jalan kaki kan gitu. Jadi kalau urusan jalan kaki, urusan sepeda menang lah orang Ciletar. Karena ke Jatiwangi sekolah ulang kali kan. Berapa tercatatnya itu 6 kilo Ciletar Jatiwangi, dan alhamdulillah dengan semangat itu kalau mendapat tilasi meneteskan air mata bisa juga ya. Udah hal dari ini pagi-pagi udah berangkat alhamdulillah. Jadi berkarya di Surabaya, di Surabaya, di Kapolres di Surabaya Timur, Surabaya memang sangat tinggi dinamikanya. Kebetulan dapat kota yang sangat tinggi karena banyak orang Madura di sana. Alhamdulillah orang Majalengka bisa mengalahkan Madura. Atau naik di sana, boleh orang Madura versi gitu. Jadi harus memang di mana bumi dihijab di situ lagi dijunjung. Jadi mangga kapan-kapan mungkin Pak Guyuban mau berlibur, saya dulu pernah Kapolres di Batu Balang. Siapa tahu akan melaksanakan musyawarah besar karena dikit-dikit kepalanya masih ada mantan Kapolres. Insya Allah maka diatos, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan umur. Jadi sudah warning ya, sudah mangga ini undangan loh. Iya, atau promo mangga, mau kemana mangga. Jadi Abdi di Surabaya juga aktif di UNER bersama Ibu Gubernur mengurus IKA UNDES sebagai Ketua Bidang 5 dalam bidang research and development. Ada di departemen di bawahnya semuanya bapak-bapak profesor. Jadi saya kalau mau suruh-suruh nggak berani juga. Prof izin, ada perintah dari Ibu Gubernur membuat policy paper tentang industri halal, nggak berani karena baca profesor ketua departemennya. Jadi kalau di UNER kami mengajar karena ada kajian ilmu kepolisian di sana. Alhamdulillah sudah turun dosennya untuk yang IDK-nya. Jadi kami mungkin nanti pensiun akan sana, tapi tetap ke Cibentar. Menurut itu hari suami Cipasi, kalau sang untuk sibuk di Surabaya, hari Palembang dan Merdeka lengkap ke acara ini. Karena kami juga ada satu pekerjaan di Majalengka, tadi sudah cerita sama Pak Ketua. Jadi mungkin sedikit cerita dulu, zamannya Pak Trisno kami masih dikunjungi oleh beliau karena kedua saya sebagai Kapolres Batu. Waktu itu Batu belum seperti sekarang. Jadi bagaimana menata Batu supaya dilirik dunia? Kita menata dari keamanannya, menata dari bagian PKL-nya, menata dari mana restorannya, bagaimana menata hotelnya. Pak Trisno datang ke Batu, nah mau belajar untuk Majalengka ceritanya. Jadi begitu sampai di Batu, loh ini yang menata ikutan itu, dulu Kapolres orang Majalengka itu katanya. Gak disebut nama saya, ikut menata kota Batu itu. Ada orang Majalengka, polwan katanya. Siapa? Ini juga sih. Adanya Pak An yang PDAM. Itu saya SKPD dongkap ke Surabaya. Jadi bermasak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke depan Majalengka tidak sama seperti Batu yang dilirik dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilajen, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan,
nama saya Dadan Yonanda. Hapunten nih, ini sama tembakan juga abdi tamu gitu. Lucu nembak suruh sini, iya lucu. Jadi perkenalkan, saya saat ini bekerja di Bank BJB. Kebetulan nih rasanya Bu, kita satu ini chemistry, yaitu tentang SDM. Jadi saya bekerja di Bank BJB sebagai pimpinan divisi Human Capital Bank BJB. Sebelumnya saya bekerja di Jakarta. Saya punya pengalaman di Bank Ekspor Impor Indonesia, kemudian merger menjadi Bank Mandiri 19 tahun. Saya bertugas di Mandiri. Sama Bu, di SDM juga Bu. Dulu di Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian di divisi Human Capital, dan alhamdulillah tak terasa 7 tahun sudah saya hijrah ke Bandung. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membangun Bank BJB, Bank Kebanggaan Jawa Barat, Banten, dan Kebanggaan Indonesia. Saya punya concern memang ke sumber daya manusia. Tak terasa selama karir saya Pak 25 tahun sekarang saya mengelola SDM ya. Jadi ya memang salah satunya pendidikan dan pelatihan juga di bawah supervisi saya gitu ya. Dan concern SDM ini menjadikan satu keyakinan pada diri saya bahwa memang kemajuan suatu organisasi, kemajuan umat ya, termasuk kota ya, seperti disampaikan dari Batu, kita yakin ini adalah SDM-nya ya. Dan sebenarnya saya juga sudah mengenal lama sih bahwa SDM dari Majalengka ini Salaresna ya, sebetulnya banyak potensinya yang luar biasa, kepala linter, sukses gitu ya. Namun terus terang saja ya, yang muncul itu selalu ya, mengakunya itu selalu orang Cirebon. Nah itu ya, Cirebon. Upamin ke ngaku orang Cirebon, orang Kuningan. Ya, jangan terus terang saja ketika saya ditanya ya di setiap kesempatan ya di lingkungan komunitas dan sebagainya, saya ya jujur orang Majalengka. Terus ada pertanyaan, Majalengka itu di mana gitu lah. Nah ini yang mana petanya? betul. Nah punten, kebanggaan orang Majalengka, sudah orang Majalengka abdi kapungkur ya, kita galuh kesepuh ya Pak Yogi SM gitu ya. Nah semua media itu selalu mencatat beliau itu adalah orang Cirebon gitu loh. Nah itu ya, padahal terangnya lira ya, itu di Majalengka. Jadi Salaresna kalau disadaya orang Majalengka itu potensinya luar biasa. Ya, namun kepercayaan dirinya gitu ya, yang rasanya yang perlu ditingkatkan ya. Nah alhamdulillah setelah Majalengka itu majeng ya si ayeuna, terutama ya aya mercusuar proyek nasional bisa bandara ya, walaupun sekarang belum sempurna itu ya kiprahnya, tapi ya nami Majalengka terus kakoncara gitu ya, terus terang lah gitu ya. Mana-mana juga di Jakarta itu ketika bandara itu di ya itu wah ini lemburnya si Dadan nih gitu ya, Majalengka gitu ya, dan kebanggaan lah. Tapi insya Allah di pribadi ya upami memperkenalkan diri ya suka membanggakan diri sebagai orang Majalengka harus anu kakoncara ya kecapna ya. Kalau misalnya keluarga abdi itu Salaresna itu tukang kecap gitu. Jadi upami tadi nyari sampah semuanya mah tuangin abdi waktu cialit dari Hamas gitu ya. Jadi abdi kapankeun icuna Pak Haji Lukman ya kecap segitiga dimonjong ya. Terus pun Rama Pak Anan Mansur ya
guru bahasa Indonesia SMA Majalengka ya. Ayo nama kan SMA 1 ya. Upami kampung kan saya 1 2 ya, ayah SMA negeri Majalengka, sekarang SMA negeri apa PGRI ya. Seperti itu. Jadi ya abdi yakin lah seueur wargi sadaya nu di dieu jangan kantos kaulang pupuk bapak gitu ya. Ya alhamdulillah bapak ya terus almarhum ya tahun 2010 gitu. Itu aja mungkin panca hati di abdi ya pasti atur nuhun ya abdi dimulem kalau besar nih anu aktivis paguyuban itu ini Pak ini lucu ya Sukarwati ini rencana abdi di SMP gitu. Jadi abdi katarik-tarik ya kan dia sekali deui atur nuhun pisan diangken ya ayolah kita sama-sama abdi berkomitmen ya untuk membangun Majalengka yang jauh lebih besar lagi dari depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilajeng. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keun abdi Mulyasa, Cok Mulyasa, kawit mati Cingambul. Cingambul apa? Cingambul ya, kecamatan baru Cingambul. Jadi kalau dulu kecamatannya Cikijing, sekarang karena udah sudah jadi Cingambul. Udah menjadi kecamatan sendiri Cingambul. Ada kecamatan Cingambul yang berbatasan dengan Ciamis. Iya di pertigaan Cikijing, Ciamis. Jadi orang-orang yang sangat kampung Tutugan Gunung Sawal. Jadi kalau di Bandung itu biasanya orang-orang yang terkenal itu katanya dari Tutugan Gunung Sawal gitu. Sementara itu. Kemudian saya tinggal di Bandung di Cileunyi di Bumi Panyawangan. Di Bumi Panyawangan. Upami Sadi Dinten pada Melana abdi di Universitas Langlang Kapungkur Satya Candi Universitas Langlang Buana di Universitas Islam Nusantara. Umargi ditugaskeun kanggo ngabuka S3 ilmu pemerintahan. Insyaallah tahun ini nampi mahasiswa. Jadi nabi ditugaskeun di Uninus ditugaskeun kanggo ngabuka ilmu pemerintahan bagus punten. Jadi home base abdi kapungkur di pendidikan. Akhirnya dialihkan ke pemerintahan, rada aneh oke gitu. Jadi di ilmu pemerintahan Universitas Langlang Buana, Universitasnya Kapolda, Universitasnya Polda Jabar, ya dikenal karena mangga umpama polisi, gitu kuliahnya saya mau ke Universitas Langlang Buana. Sadi dinten abis sana salian di ngabulan, oke nyerat, bisa nama nyerat, intinya. Teras kuburilingan biasanya sareng Pak Agus ya tadi kita sareng Pak Agus gitu nah Pak Agus teh kapain biasanya kuburilingan gitulah ngamalkeun pangabisa anu sakedik biasanya di mengkumargi Covid nya kapaksa lewat daring dengan kumargi daring abi ayeuna ngabuka project gitu ya Mulyasa Silaturahim Project di YouTube-nya ya Mulyasa Silaturahim Project itu untuk kepentingan umat gitu ya. Jadi kalau belum menghasilkan sampai sekarang itu tinggal jam tayang gitu ya, jam tayang dan nanti kepentingannya untuk umat, makanya silakan channelnya didukung dan tolong kalau nganggur ya dibuka saja gitu ya, karena itu kurang jam tayang dan itu untuk umat ya, bukan untuk saya tapi untuk umat dalam rangka mengembangkan project itu ya, nanti hasilnya juga insya Allah untuk para yatim piatu niatnya ke sana gitu ya, karena saya orang pendidikan sebab moto saya dimanapun mudah-mudahan di sini pun gitu ya, pertemuan ini itu kalau bisa yang membuka pintu surga, menutup pintu neraka, gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun menjabat, itu sebaiknya jabatan itu, pekerjaan itu, kedudukan itu adalah jalan untuk membuka pintu surga dan jalan untuk membuka pintu neraka. Jangan sampai jabatan itu malah membuka pintu neraka, gitu. Karena sekarang kebanyakan begitu, gitu ya. Ini saya ingatkan saja karena juga banyak pejabat. Ada juga Bu Jenderal juga ya, Bu Jenderal nepangkeun Nabi Mulyasa guru besar di panggungnya ya. Jadi karena ada Bu Jenderal maka saya kemukakan ada bedanya jenderal dengan profesor. Yang terang tuh
upami jenderal banyak salah. Karena di jenderal itu di istilah angkatan itu tidak ada prajurit yang salah. Jadi yang salah ada pimpinannya. Kalau prajurit salah yang salah pimpinan. Kalau ada proyek itu ya salah itu yang disalahkan jenderalnya, pimpinannya. Tapi di guru besar, di profesor itu tidak ada guru besar yang salah. Jadi kalau guru besar salah, Bapak guru besar itu bagus ketawa. Kalau guru besar salah, paling oh ini mah salah ketik. Atau kalau salah juga sedang mencari teori baru, coba pasti dibalik. Oke, nah mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat gitu ya bagi Bapak dan Ibu. Marilah kita bangun Majalengka gitu ya, yang tadi di peta belum terbaca dengan baik Majalengka itu gitu ya. Jadi nanti tolong dimunculkan bagaimana caranya. Sekarang sudah punya bandara, tapi bandara juga awal-awalnya kan diakukan ke Cirebon gitu ya, itu dinaikkan ke Cirebon, sehingga bagaimana dengan bandara itu bisa menaikkan Majalengka. Ada juga proyek Jati Gede gitu ya, Jati Gede itu jangan sampai nantinya diaku ke Sumedang, karena itu posisinya juga di perbatasan Majalengka. Adanya bagaimana caranya kita bisa mengangkat harkat dan martabat orang Majalengka. Amin. Demikian saja dulu lah, barangkali nanti maka ya, kita ini ada talk show-nya gitu ya, maka moderator. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bos. Terima kasih ini kepada ya, narasumber kita ya. Saya lebih akrab bahasa Majalengkaan baik ya. Kang Danu saya panggilnya ya, Kang Dedi ya, terus Teh Iwan ya, Kang Dadang ya, serang Kang baiklah, ini sedikit saya akan mengupas mimpinya paguyuban. Paguyuban kita ini lintas generasi, ada yang muda, ada yang tua, lintas ideologi, artinya lintas partai politik, bahkan lintas berbagai golongan dan komunitas. Ini paguyuban Majalengka. Tetapi diharapkan ini dari kepengurusan ada value, ada keinginan bahwa paguyuban ini dapat terlibat dalam pembangunan Majalengka. Paling tidak mimpinya sih besar, pengaruh terhadap perubahan politik Majalengka itu mimpinya. Tetapi yang perlu kami dapat saran pendapat dari akang-akang dan teteh. Yang diutamakan bukan masalah paguyuban bagaimana intervensi kepada Kabupaten Majalengka, tetapi yang diharapkan bagaimana membangun paguyuban ini agar abadi dan komitmen. Saya jadi cara pandangnya ya kan ya, saya sederhanakan ya, cara pandangnya saya ingin ada value paguyuban ini abadi, komitmen, karena tidak sejarang paguyuban itu kaku karena banyak didominasi oleh kultur birokrasi, banyak atribut-atribut yang tersandang, sehingga beberapa paguyuban luluh, alergi, akhirnya stagnan, a priori. Saya mah masyarakat kecil lah, keluar lah dari grup ini mah. Itu contohnya. Artinya saya meminta saran pendapat, dan tadi dari pembawa acara ini kita punya hanya 1 jam, jadi singkat padat aja. Sedangkan 2 item yang akan kita bicarakan, 1 Oke, langsung saja ya. Saya meminta bagaimana kiat-kiat ini agar paguyuban ini nanti akan jadi catatan ketua paguyuban kita. Kiat-kiat sederhana agar paguyuban ini abadi, punya komitmen di mana komunitas ini lintas
organisasi, lintas generasi, lintas ideologi, lintas partai yang sangat crowded, very crowded. Baik, saya persilakan satu persatu, cukup 5 menit paling lama. Kang Lydia. 10 menit, oke, tolong pendek ini. 10 menit ya. Siapa ini apa? Penulis dari untuk dicatat pointer sekali lagi. Kiat. Enggak, biarkan dulu nanti perorangan untuk menyampaikan kiat-kiat dulu aja. Diawali silakan Kang Daniel. Ya. 10 menit. Kang Aceng 3 periode di DPRD Kabupaten Majalengka. Kenal betul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tata awalnya Kang Aceng yang Pak Ketua, ini kan untuk semangat dulu. Jadi kalau tujuannya ini semangatnya kan itu kan itu ya, itu semangat itu masuk beliau. Jadi nanti saya sampaikan kurang saha, maka dibalar paguyuban warga Kabupaten Majalengka. Terus Majalengka Raharja. Enggak, kurang kawitan enggak. Kurang saha paguyuban warga Kabupaten Wadan. Kuring di Majalengka gitu. Kurang Majalengka. Kurang saha paguyuban warga Kabupaten Majalengka. Majalengka Raharja. Gedenya. Kurang saha paguyuban warga Kabupaten Majalengka. Majalengka Raharja. Sekali maka. Jadi harus sama Pak Ketua. Alhamdulillah saya juga ini tidak bermimpi. Tujuan yang saya alhamdulillah bermimpi tentang kenyataan nyata. Tapi di kampung saya jadi umpamanya Kang Aceng tadi cuma yang muda, aduh, perasaan teh bener orang kene, perasaan teh orang kene kan. Pribadi lahir di Renteng tahun 1995. Jadi berjalan di Suayana 57 tahun. Alhamdulillah lengkap secara Pak Ketua, lengkap dulu barangnya diikuti dia. Pun Bapak di beberapa libur. Pun biang di Desa Genteng mau ngabdi membara ayana di Kabupaten Karawang tinggal wetan tahun 1988. Anak nembet tilu alhamdulillah Bandung hiji di Karawang 2 bungsu wetannya di Fakultas Hukum Musika di Karawang. Nah tadi saya kumaha penten ke Kang Aceng harus rekaman sih karena paguyuban teh badai kumaha cenah karena paguyuban teh kumaha janten ulah saukur merenang ya, ulah saukur ayeuna urang kaekan gitu nya. Da anu kaya mun abi dua tiluan nya upami dina grup gitu nya, dina grup teh hiji payanten teh juan, kedua payanten komandan, katilu Pak Ketua. Nah upami dina grup itu kalau boleh ditayangkeun. Lain upami teh juan mah eta setiap tabuh dua wengi ya 0,1 0,2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kurang mengajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap malam kayak pertawasan tuh
Eta digugakeun ku Saroge dan ku putra. Tapi masak tadi kan. Alhamdulillah ya, beliau adalah ibu yang betul-betul berhasil berjuang. Tadi sudah sampaikan. Itulah salah satu kegigihan beliau anu abdi terang gitu ya. Kalau langsung itu nama sekolah lagi 2 aku mulai SMA cenah sareng semua beres. 2 sekolah lagi 2. Urang mah eta naik ke kelas sebagai sisirnya. Tentang kamu paguyuban pagatuan. Saalit harus menang dan harus bahagia. Harus menang dan harus bahagia. Apa itu menang? Menang itu kita harus bersilaturahmi. Menang itu kita harus bertemu. Bertemu kita itu harus bersatu. Bersatu itu harus besar. Dan besar ini akan menang. Maka apapun bentuknya, kita ini harus tetap langgeng bersilaturahmi. Ketika kita bersilaturahmi, inilah yang akan menjadikan kita punya ide, punya gagasan, bisa menyampaikan apapun pendapat. Akan sangat sulit, akan sangat susah ketika orang jauh ngamot dia lah, namun cenah tadi sareng ada loba daerah. Di mana kan? Di mana teh? Abdi di Cirebon. Abdi di Cirebon. Abdi di Cirebon padahal malah lahir di Majalengka. Rata-rata mengenalkan orang Majalengka di Cirebon. Tapi laras teh kan jadi kan Pak Komandan punya salit waktu ulang tahun Karawang anu ke-372 Karsan Bupati Karawang ngulang di Keraton Cirebon itu aya 4 ngulang 4 elang sareng kereta kencana rengse paripurna ulang tahun untuk Karawang Nusanesma pengen untuk Kaparayu teh kan ya pribados dipanggil ku elang teh kapten Pak sini ada apa elang sini Bapak bukan lahir di sini Bapak bukan lahir di sini tapi Bapak lahir di Cirebon. Maaf elang salah cara begitu teh maaf saya bukan lahir di Cirebon tapi saya lahir di Majalengka. Nah, orang dibikin pengelang saadi. Mohon Pak Majalengka teh cenah Cirebon Kulon. Cirebon Kulon. Dan alhamdulillah seketika sedayana khusus dengan di paguyuban kaiten Aceh ya habis sok naon emot lah kalembur lah pribados makaras petani bapak petani ibu petani tapi alhamdulillah yang memberikan pelajaran sangat besar adalah orang tua. Ketika ibu dan bapaknya bangun ke sawah jam 1 jam 2 saya bangun. Saya disuruh ke warung untuk beli teman nasi ya, dan bapak ibu berangkat ke sana. Itu hampir setiap hari sekali. Sehingga ketika saya harus sekolah ke SMP, bang ke Aceh, malahan ke SPMP ke pertanian karena resep katani. Namun di resep komitani kapuno BPRT kan, waduh jarak bulan pisan. Ya. Terus nyadak LPG idenya ke desa-desa teh. Enten alhamdulillah. Itu inspirasi api masuk ke pertanian di Kasokandel, terus ke Cimalaka sama Katen. Tapi di politik, ya, di politik itu 4 periode, ya, salah nama bukan bidang, tapi bisa dikaji dari ilmu pertanian itu sangat bagus.
Majalengka yang potensi pertanian hari ini sudah mulai berkuliah dengan industri. Ngaros, Rumaos, habitat desa Awang Majalengka. Tapi yang sampai industri akan membawa seperti Kabupaten Karawang. SDM belum siap, kan tidak. Akhirnya siapa yang menduduki industri Kabupaten Karawang itu hampir orang luar. Tapi Abi bangga ketika yang mengisi itu adalah orang Majalengka. Siger anu mengisi orang Majalengka. Ngawitan di DPRD Karawang, hampir pejabat eselon 2 itu orang Majalengka di Karawang itu orang Majalengka. Nembe tahun 2010-an tadi lah dijantan eselon 2 itu orang seorang di Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon. Tentang plus orang Majalengka itu sangat potensi, bangga. Orang sasarangan, orang buktosken bahwa Majalengka biasa ngawangun secara membuktikan karaharjaan kanggo rakyat. Majalengka menjadi kota pertanian. Hapunten, satu komoditas pertanian itu padi bisa menurunkan ada 12 turunan sanes wae beas, tapi ada 12 turunan. Inilah yang akan saya titipkan kepada Ketua Paguyuban Majalengka Maju, jangan meninggalkan pertanian. Segitu benar saja. Akhirnya sadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Danu. Sekali lagi saya mengharapkan kepada narasumber pertanyaan yang sangat sederhana yang ditunggu oleh pengurus paguyuban. Di antaranya, bagaimana membangun paguyuban ini, mengelola sehingga abadi, sehingga ada value ya, bagi kita semuanya. Dimana ini adalah paguyuban yang sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda komunitas, berbeda asal, berbeda pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi kami meminta saran dari Kang Dedi, dari Iwan juga Kang Dadan, saran kiat-kiat bagaimana membangun paguyuban ini, bagaimana mengelola paguyuban ini sehingga tepat guna, tepat sasaran dan abadi dan kuat kekuatannya. Jadi minta saran secara singkat harus bagaimana kami ini pengurus untuk melaksanakan paguyuban ini. Nanti setelah itu baru kita saran pendapat bagaimana pembangunan Majalengka. Tapi ya skup kecil dulu aja, skup kecil untuk membangun komunitas paguyuban ini tepat guna, tepat sasaran sehingga ada value, benar-benar kita bangga terhadap paguyuban ini. Silakan dilanjut Kang Dedi, enggak? Turun kan, menarik memang. Jadi pertama kita harus paham dulu tentang organisasi. Jadi kita nggak mungkin kalau kita mau bertahan kalau sesama anggota antar kitanya juga tidak memahami. Sebetulnya organisasi ini tujuannya untuk apa? Jadi kita semua ini mesti paham bahwa kita adalah warga Majalengka yang tinggal di mana, atau dan sebagainya. Pengertian itu harus kita bangun agar muncul sebuah kesepahaman bahwa tujuan kita adalah orang Majalengka yang berada di luar tanah kelahiran ya. Maksudnya ini kemudian saya arahkan kembali sebetulnya diharapkan pengurus itu membuat ya kayak anggaran dasar dan rumah tangga sedikit pertengahan. Tahu sebentar belum itu belum kan? Kan Dia kita harus paham dulu itu organisasi. Yang keduanya tentunya kita harus mendesain. Mendesain organisasi ini secara optimal. Apa desainnya? Mau ada RT-nya, mau apa itu silakan.
Yang jelas desa itu harus dilakukan. Dan yang ketiga saya kira kiatnya ya harus mampu bertahan pada saat kebiasaan-kebiasaan yang tadi disampaikan itu terjadi. Karena sebetulnya kebiasaan itu pasti muncul. Maksud saya, hal-hal yang kadang-kadang membuat jenuh itu pun juga membuat organisasi tidak akan bertahan lama. Maka ide-ide kreatif harus juga disampaikan kepada teman-teman. Saya pikir karena waktu saya masih ada, saya teruskan nggak lagi. Saya kira kiatnya cuma itu. Jadi yang pertama bagaimana mendesain organisasi, yang kedua memahami organisasi, dan yang ketiga adalah ide cara kreatif yang optimal yang kita buat untuk bertahan dari organisasi. Tambahan dari situ saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman bahwa ke depan ini Jawa Barat akan hadir menjadi kekuatan ekonomi ASEAN. Yang saya berharap justru ini bisa dibawa oleh teman-teman di Paguyuban Majalengka. Di antaranya kalau kita lihat ekonomi baru Jawa Barat ke depan ini adalah kita ini akan menjadi pusat investasi ASEAN. Itu pada saat kita menjadi pusat investasi ASEAN, coba kalau ada slide tayangkan. Maka dibutuhkan tadi SDM yang bagus. Dan yang kedua, Jabar ini harus siap dengan swasembada pangan. Jadi di sini ada teman saya dari DPRD, Karawang itu dulu swasembada pangan, harus hadirkan kembali. Kenapa? Karena COVID telah mengajarkan investasi terbesar saat COVID ini adalah pangan. Yang lain investasi minus, bahkan di bawah 3%. Hanya urusan pangan, bahkan sampai 17% kenaikan. Jadi tukang bibi, tukang non di Majalengka justru nggak kena COVID ya. Maju-maju aja. Jadi bertahannya sekarang ekonomi Majalengka itu sebetulnya kalau kita balik ke sana ke tanah kelahiran itu karena mereka lebih banyak di pangan. Nah, informasi juga bagi teman-teman, COVID juga kita telah mengajarkan bahwa jumlah puskesmas kurang, jumlah rumah sakit kurang, jumlah alat kesehatan kurang. Jadi kalau Bapak Ibu punya investasi, bangunlah di Jawa Barat atau bangun di Majalengka rumah sakit. Karena kita ke depan masih kurang rumah sakit kan. Ya. Saya ngajak, saya kira orang Majalengka itu jujur ya, saya ketemu di mana? Erick Thohir ternyata katanya orang Majalengka, padahal duitnya banyak kan. Dengan bangun rumah sakit di Majalengka, karena masih butuh. Dan itu yang ketiga, yang keempatnya ekonomi digital, ini pasti. Sebentar lagi Patimban itu akan hadir, Metropolitan Rebana akan hadir. Salah satunya Metropolitan Rebana itu adalah Majalengka. Saya sudah hadirkan 17 kurikulum baru bagi anak-anak SMK yang siap untuk menghadapi itu. Kita nggak mau seperti Karawang. Karawang industri paling banyak di Jawa Barat, tapi pengangguran paling banyak. Ya, jangan seperti itu. Jadi kalau Metropolitan Rebana ini hadir di Majalengka, maka antara Patimban, Kertajati, dan Cirebon, maka tenaga kerjanya pun juga harus kita. Tapi kita pun juga jangan berharap tenaga kerja dari kita, tapi nggak bisa gawe Pak. Peningkatan SDM betul ya. Makanya saya sudah buka 17 kurikulum baru yang akan hadir di SMK di sana. Yang kelima, bagaimanapun juga digital akan menjadi bagiannya. Jadi desa-desa kita sudah mulai, coba kemarin waktu saya di DPMD, ekonomi digital itu di desa-desa harus dihadirkan. Jadi kalau bisa mah harus buka trigger-trigger orang yang bisa membangun desa-desa di Majalengka. Hari ini Pak, dulu kita di bawah Ciamis, Majalengka itu ekonomi di bawah Ciamis. Sekarang mengejar, Ciamis itu sudah kekejar sama Majalengka. Bahkan Majalengka itu dikenal dengan potensinya yang kreatif. Saya sampaikan kepada publik, pada saat saya bawa Pak Gubernur ke Bantaragung membuka objek-objek wisata desa, saya katakan surga tersembunyi itu adalah Majalengka. Jadi kalau Bapak Ibu ingin balik ke surga tersembunyi, maka Ibu harus balik ke Majalengka. Saya kan menjadi itu sehingga apa ya? Kita hadir di kota untuk membangun desa.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada di Bandung, asalnya dari Majalengka, ya harus bawa untuk momen Majalengka bagaimanapun. Tapi kita harus kompak di luar sana, betul harus kompak. Dan yang selanjutnya, ekonomi hijau ini akan berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu punya investasi, bagaimana matahari menjadi sumber energi, bagaimana nanti akan berkembang motor listrik, ataupun punya pemikiran-pemikiran seperti itu, carilah ide-ide itu. Karena ke depan yang ekonomi hijau ini akan menjadi pasaran ASEAN dan dunia. Dan yang terakhir adalah ekonomi pariwisata. Jadi sekecil apapun, misalnya buka tanah di Majalengka, bangun. Akan Karawang buka tanah di Majalengka, bangun dengan warna-warni dan segala macam, payu aja naman. Ya, tinggal diviralkan aja gitu kan. Nah ini saya ingin seperti itu. Jadi jangan begini Pak. Majalengka itu dikenal dengan kota pensiun, pada saat mau pensiun baru balik. Gitu kan. Nah itu yang saya kurang gini ya, kurang sering. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu lagi. Jadi kita berharap nanti bandara juga sekarang belum berfungsi dengan baik. Yang jualan di bandara masih kosong. Jangan sampai nanti begitu bandara ramai, yang jualannya bukan orang Majalengka. Padahal buah mangga gedong hiji itu luar biasa. Itu yang terakhir, bila perlu nanti ada teman-teman yang mereka berkembang di toko-toko desa, kembangkan aja wisata desa. Nanti pakai badan usaha milik desa atau BUMDes. Saya kira kalau masalah modal maka ada BJB. Nah, terakhir dari saya, setelah tentunya saya senang lah berada di sini. Saya ingin menyampaikan baik tadi tentang ekonomi dunia. Kita ini kalau kita lihat jumlah desa di kita ini hanya 330 desa aja nih. Karena kecamatannya hanya 26. Kenapa saya berpikir gitu? Nah, mudah-mudahan aja teman-teman di sini bisa berpikir sama-sama, yang jadi konsultan yang lain sebagainya. Kita harus tambah jumlah desa. Bayangkan Jawa Barat itu kalah dengan Jawa Tengah. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu sudah tidak memikirkan infrastruktur. Jawa Tengah itu jumlah penduduk hanya 32 juta. Jawa Barat 49 juta. Tapi jumlah desa di Jawa Tengah dengan luasnya lebih luas Jawa Barat, itu desanya ada 8.000 desa. Jawa Barat ada 5.312 desa. Jadi namun Pak Jokowi memberikan satu desa 1 miliar, kita hanya mendapatkan 5,3 triliun. Tapi Jawa Tengah sudah mendapatkan 8 triliun. Bedanya berapa? 2,7 triliun per tahun. Kali 5 tahun dalam satu periode misalnya, itu sudah bedanya hampir kurang lebih di 12 triliun. Sehingga apa yang terjadi? Jawa Tengah sudah selesai membereskan jalan, tidak lagi membereskan infrastruktur, tidak lagi membereskan pengocoran jalan, mereka sudah beralih ke ekonomi. Tapi Jawa Barat begitu ekonomi yang sebelah sini menggunakan dana desa dipakai, yang sebelah sananya belum beres, balik lagi Pak, karena bolong lagi. Karena apa? Karena beban tanggung jawab untuk menyelesaikan itu besar. Seharusnya pemerintah pusat itu punya pemikiran dana desa berbanding lurus dengan jumlah penduduk, tidak dengan daerah otonomi. Tapi bagaimana memang kejadian seperti itu. Makanya kalau ada teman-teman nanti lewat partai, saya minta tolong Kang, Majalengka ini harus dimekarkan. Semakin banyak desa maka akan semakin banyak dana desa. Semakin banyak dana desa yang diperoleh, semakin cepat selesai infrastruktur. Kita nanti beralih ke ekonomi yang kesejahteraan. Jadi kalau saya coba analisis, cukuplah dari 330 naik jadi 400. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian diskusi ke depannya. Saya kira banyak teman-teman yang pinter yang pemikiran sebagai konsultan dan lain sebagainya. Dan terakhir aja nih, saya dulu waktu di DPMD pernah ajak Pak Gubernur sampai membangun desa Bandaragung, Curug Cipete segala macam. Memang dekat dari pelebur saya yang di Raja Galuh. Nah, malahan Lebaran kemarin daerah di Bandaragung itu ada yang belanja ke adik saya. Itu adik saya jualan di pasar Raja Galuh. Emangnya Pak Dedi nggak punya villa di Bandaragung. Jadi yang dulu kita tata itu ternyata sudah banyak villa Pak di Bandaragung itu.
luar biasa. Saya seneng lah. Jadi kalau kita lihat ada terasering sawah di Bantar Agung itu ada ini luar biasa. Bahkan kalau punya pemikiran, banyak lahan Pak Erick Thohir yang PTPN Pak, PTPN itu yang sebetulnya lahan itu tidak terkelola. Kalau itu diberdayakan dengan masyarakat, dikelola oleh paguyuban, misalnya minta yang 20 hektar, gitu kan Pak, tanamnya aja duren semuanya, nanti kita panen duren, satu duren satu pohon 1 juta aja, kalau 800 pohon sudah. Saya kira itu. Itu kita tadi bertahan membangun organisasi. Aturun, cekap. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Dede, Abos semuanya. Ini sangat menarik ya, khususnya bagi kami dari pengurus. Ada saran positif bagaimana mengelola dan memanage organisasi paguyuban ini agar tepat menentukan sasaran dan abadi. Yang saya garis bawahi, ini diutamakan anggotanya memahami tujuan organisasi paguyuban ini. Artinya dituntut organisasi para pengurus membuat apakah juklak atau anggaran dasar, terserah itu memakai bahasa, tetapi juklak itu sendiri menampung aspirasi keinginan dari seluruh anggota kita ini. Ada pejabat, ada masyarakat biasa dan sebagainya. Yang kedua, sarannya itu cukup menarik juga, kreativitas dan inovasi dari kepengurusan sehingga tidak bosan gitu. Tidak bosan. Dan insya Allah ketika ada kreativitas dan inovasi, mungkin para juragan itu akan selalu siap ya Pak ya, mensupport dana tersebut untuk kegiatan paguyuban ini. Baik, itu yang saya garis bawahi. Dan dilanjut nih Teteh, harapan kita ini gimana di paguyuban menurut Teteh ya, agar tepat guna, tepat sasaran, dan ada value paguyuban ini. Mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sampai tadi ada kamu dekat yang ke Surabaya nih. Jadi kita bersama di desa ada ngobrol sama Pak Komandan Yogi bahwa kita Polri sudah bekerja sama dengan Angkatan Darat, sudah bagus. Jadi siswa-siswa itu bertukar bersama-sama integrasi pendidikannya. Sekarang tinggal Angkatan Laut. Jadi besok ke Polri itu perjanjian kerjasama besok. Senin sorenya dari Jakarta, Selasa pagi sudah ke Jambi lagi. Jadi mohon izin, memang harusnya Pak lurus ya, padat sekali sebetulnya acaranya tapi nggak lurus. 2 tahun terakhir ini malah meningkat. Bismillah, sehat. Mohon izin semuanya, mungkin sedikit saja kita sharing, ada beberapa pengalaman, mungkin ada dari aspek penegakan hukum bisa memberikan kepada Ibu Logari. Yang pertama memang disampaikan KPD juga harus jelas bahwa paguyuban ini mungkin nanti langsung ada ADART atau bagaimana, yang penting ada visinya yang jelas. Mungkin di situ terwujudnya silaturahim antar warga Majalengka melalui paguyuban ini. Harus ada visi yang jelas dan juga nanti visinya yang jelas. Ya, visinya terwujudnya silaturahim sebagai connected people paguyuban ini kan. Karena ada paguyuban ini kita bisa bertemu, bisa lihat bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak semua aktif di dalam. Saya kan, enak banget ya bisa kumpul-kumpul. Kadang-kadang iri juga pengen ke Bandung, kumpul-kumpul ibu-ibu, keren banget gitu kan. Kita yang jauh-jauh ini sudah kita jadi memacu sebagai trigger lah paguyuban ini untuk bisa membangun silaturahim. Dan kedua mungkin bagaimana kita dengan program-program yang bisa mensupport Majalengka, pemerintahan Majalengka. Tadi analisanya sudah banyak disampaikan Kang Dede, mungkin nanti juga disampaikan oleh pakar yang lain. Tapi yang jelas bagaimana di dalam paguyuban ini kita harus betul-betul bersilaturahim dulu, karena pengalaman saya dari aspek penegakan hukum beberapa kali menjadi Kapolres di Surabaya, di Malang, kemudian Wakapolwil menangani masalah-masalah ada kaitan dengan paguyuban. Ini kita berdoa mudah-mudahan ini murni suci silaturahim. Kita juga harus waspada karena ada kejadian. Jadi kita menangani permasalahan dari paguyuban. Satu, masalah sering bertemu. Ini kadang-kadang bukan orang rendahan, ada yang PhD lulusan luar negeri. Begitu di paguyuban ketemu lagi temannya di sana, sampai angsur-angsur tahu-tahu
dan ngapain izin, kami sudah berpisah karena bertemu ini sekarang permasalahan jadi ribet kan dari paguyuban. Saya bilang nah ini yang harus kita jaga, mohon izin Pak Ketua dan seluruh ini kita jaga betul ini. Karena banyak sekali saya menangani permasalahan dari paguyuban ini yang mungkin awal-awalnya tidak disangka-sangka. Beberapa bulan kemudian sudah ada laporan yang izinnya pura-pura laporan yang kenapa? Ternyata suami saya sudah sama ini yang sama-sama ketemu teman SMA-nya. Bukan orang biasa. Ada yang PhD, ada juga yang guru besar, ada dokter. Saya bilang, kok jadi begini ya? Jadi makanya mungkin masukan saja kita untuk saling mengingatkan di paguyuban ini. Karena mungkin yang cerita-cerita lama akan muncul kembali, yang akhirnya saling lapor polisi. Ini karena saya mengalami menangani permasalahan ini. Jadi jangan ditunggangi memori lama. Harus lurus kacamata kuda. Ini satu mungkin kontribusi yang lain dari paguyuban juga kita bisa melihat bagaimana Majalengka. Saya dulu bagaimana sowan dengan Yai Said Agil itu karena dari Cirebon ya. Begitu saya datang, Yai saya dari Majalengka. Kok belum ada ya katanya Majalengka, kan adanya singkatannya Cirebon, Tegal, Indramayu, RCTI itu loh. Tambahan dong Yai pakai Majalengka karena saya mau kemana, nggak ada paguyuban kan sebelum ada paguyuban ini. Kemana saya ikut gabung sama Yai Said. Yai saya mau ikutan kan dari Ciwanginya dari sana itu kedeket aja, saya dari Jatiwangi, ya udahlah gabung jadi tambahin Cirebon, Tegal, Indramayu, Majalengka. Nah sekarang alhamdulillah tepuk tangan kepada penggagas paguyuban ini sehingga kita punya wadah. Jadi tidak kemana-mana lagi, manakala kita akan memberikan kontribusi paguyuban ini bisa dengan berbagai kalangan yang ada di paguyuban kita bisa memberikan yang seperti saya sampaikan contohnya bagaimana dulu zamannya Pak Sutrisno ketika kita bersama-sama masih Buis ya mungkin Kapolres ada sudah selesai ya. Itu ingin membangun Majalengka. Saya sampaikan Pak Bupati itu di Cikalahan saya kalau pulang itu macet sampai saya telepon polisi itu nggak ada jasa. Saya bilang macet banget cuma poporosotan doang coba. Hanya poporosotan doang tapi macetnya luar biasa. Coba kalau dibangun ditata yang baik. Jadi saya boleh membantu asistensi ke pemerintahan Majalengka itu melalui ada yang punya di Batu itu kan yang terkenal ada Beda Timpa, ada Masuk Angkot, Batu Spektakuler. Itu bosnya ini tidak bisa membuka di Majalengka tapi silakan memberikan asistensi dari mulai perencanaan dan sampai kepada helikopternya. Dilihat Cikalahan tuh mana potensi sampai di pasar Majalengka itu. Ini bagus tapi kok jadi sampai sekarang ini. Dan mungkin yang mantan anggota dewan ini bisa diingatkan kenapa sih kok gak maju-maju gitu kan, kita sudah berikan dan mulai sih data bagus kan zamannya itu bagaimana hotelnya, bagaimana PKL-nya. Kalau datang ke suatu kota tahu kita butuh makan, kita pasti butuh tidur, tempat hotelnya harus ada, makannya harus jelas, harus ditata, ada yang dituju, mungkin gak seperti sekarang mungkin ada semacam alun-alun atau apa ya yang sudah dibangun sudah mulai bagus. Nah itu jadi kita harapannya dari kita bisa memberikan kontribusi minimal ada mungkin ada pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Majalengka dari paguyuban supaya ada sharing apa sih yang dibutuhkan dari pemerintah, apa yang bisa kita berikan. Kita mencatat permasalahan belajar masalah yang dari Pak Bupati, apa yang bisa kita berikan kepada mereka atau kita hanya sebagai memediasi saja, memberikan expert atau ahli-ahli yang bisa membangun sana atau investor. Susah sekali investor itu mau datang. Saya sudah tanya Pak Sastro, mau nggak membangun Majalengka? Bikin dong acara yang edukasi pariwisata edukasi di sana seperti di Batu kan? Mungkin seperti Batu Spektakuler di Batu itu bukan apa-apa di situ. Saya bilang ini mau jadi apa ini? Saya bilang seperti ini. Desanya minta macam-macam, rakyatnya ini tujuan, kalian minta didukung saja dari aspek keamanan katanya. Jadi kita bisa mendukung bagaimana caranya bisa oke tanda tangan kita dukung bagaimana kondisinya dan bisa jadi spektakuler itu gitu. Hanya 3 bulan saya pindah jadi Wakapolri, saya diundang peresmian, tujuan peresmian loh sudah jadi itu yang dulu gitu kan bisa jadi Batu spektakuler, bisa membangun sespektakuler dalam waktu 3 bulan hanya dukungan mungkin nanti bisa ke sana seperti itu. Dan yang ketiga dulu saya pernah menjadi direktur alternatif development di BNN. Saya lihat Majalengka belum ada BNNK.
Saya sudah sampaikan Pak Bupati, ayo silahkan dibangun. Mereka ingin, tapi nggak bergerak. Saya tunggu, saya bilang nih, yang lain-lain itu, mungkin Bapak Dewan juga dulu nggak ikutan kali. Dari mulai Ketua Dewan, Bupati, Pak Jaril, Ketua Pengadilannya, Pak Polres, Dandim, semua datang ke BNN minta untuk dibentuk BNNK. Saya ada di sana, ayo silakan. Saya belum di sana, nggak jadi tuh. Tuh gimana ini? Padahal kita perlu ya itu ya, kita perlu ini Badan Politika Kabupaten Majalengka. Jadi malu ini orang Majalengka mau nggak jadi sih? Udah saya suruh, nggak ada datang. Padahal dari mana-mana itu ada ketua dewan itu dari Riau. Dia nangis ingin dibangun BNN karena saudara-saudaranya terlibat semua. Habis katanya, saya mau tidak mau saya harus bangun ini. Nah sekarang Majalengka ada saya di sana, ayo bangun nggak jadi. Nah ini mungkin dari paguyuban kita bisa mensupport, bisa dibangun itu. Dan yang lain-lain kebetulan juga suami yang orang Tasik, atau sendiri orang Tasiknya segala, orang Tasik pakai gigi segala. Jadi apa saja bisnis saya dulu sebelum jadi Kapolres dulu jualan mukena. Kalau mau beli jamaah katanya jual dulu tuh mukena di bibit-bibit di Tasik tuh. Saya jalan di Surabaya itu. Tapi kalau dipikir-pikir tuh jadi Kapolres ininya gitu kan. Masih ibu yang jualan mukena itu orang Tasik gitu. Jadi apa saja dijual. Nah, kebetulan karena suami sekarang ada sedikit usaha di laut, jadi ingin bagaimana di darat kita mulai mencoba lah. Majalengka coba bangun loh Pak, yuk sebentar, bisa rame, bikin apa tadi saran-sarannya bagus. Siapa tahu kita bisa kalau pulang itu ada ditinggalin gitu. Mudah-mudahan ada kontribusi kita. Jadi nggak akan meskipun KTP Jawa Timur enggak. Nah, mungkin dulu dari mana tadi ada dari Dirjen Kemensos dulu Bu Risma itu. Nah ini kembali kepada Smart City ya, Majalengka itu mungkin bisa sebetulnya. Ibu Risma itu luar biasa. Ketemu saya di New York belajar untuk bagaimana Smart City-nya New York diterapkan di Surabaya. Ketemu lagi di London, belajar lagi beliau ini. Dan diterapkan. Jadi comment centernya Surabaya luar biasa sekarang. Bu Risma ingin bahwa kalau ada kejadian 7 menit harus datang di TKP. Kan terpadu ya di comment center itu dari polisinya semua SKPD yang ada 7 menit. Nah begitu kejadian meningkat Surabaya sangat dinamis, saya mau 5 menit sampai ke TKP tambah posnya. Jadi luar biasa ya, konsepnya kota-kota besar di dunia diterapkan di Surabaya meskipun kerja keras dari Kopolotok. Saya juga nggak suka sih sebelum Kopolotok sih ibu saya gitu kadang-kadang sih. Dulu saya Kapolres, beliau kepala dinas pertamanan. Tapi kalau ada pohon tumbang, saya datang malam-malam jam 2 saya sudah pohon tumbang, kata Pak Kapolres datang ulang. Ini mana kepala dinas pertamanannya? Ibu Rismanya tidur. Kita yang bagian ini, jadi tidak pernah tidur kita. Sampai pagi kita berdoa pagi jangan sampai ada gantung diri, pembunuhan, karena kita waktu itu masih sekolah S2. Jadi kalau S2 itu masih gemetar-gemetar karena pagi ada kejadian-kejadian. Nah ini dinamika ini memang ada semacam willingness dari pemerintah setempat untuk maju. Kalau memang ada keinginan maju tentu akan berupaya ya mencari yang membangun network. Dan kembali kepada paguyuban, kadang-kadang di paguyuban ini orang ngapain sih di paguyuban? Itu hampir semua di rata-rata dari organisasi yang mungkin tidak terlalu benefit. Apa sih benefitnya? Saya selalu menekankan, termasuk di lingkungan kami juga. Benefitnya adalah satu, kita silaturahim. Satu, silaturahim membangun network. Kalau tidak itu pasti orang left keluar dari itu. Karena merasa tidak ada benefit. Padahal benefitnya banyak. Satu, silaturahim dulu. Ini yang harus selalu kita gelorakan. Silaturahim. Kalau tidak ada, mereka pasti nggak ada benefitnya. Ngapain sih? Pasti tidak ada dalam satu organisasi itu. Tapi kalau kita tetap bahwa kita ingin membangun jaringan, membangun network, kita kan bisa ketemu dengan berbagai ahli kalangan ini yang betul-betul bisa memberikan kontribusi, dan alhamdulillah bisa diwujudkan oleh paguyuban ini. Mungkin itu saja, atur nuhun. Sekali lagi mangga di Antos di Surabaya, barangkali mau berlibur di malam ibu-ibu orang ini sudah luar biasa ya. Tidak selesai 1 hari 2 hari, kalau ke Batu harus kita beberapa hari. 1 hari baru di Museum Angkot, 1 hari baru di mana, mangga di Antos. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari Tayuan ini ada 3 poin yang saya catat membangun paguyuban kita. Yang pertama, kembali akhir tadi sama pisahnya harus jelas organisasi kita ini dan diperbanyak silaturahim, karena
yang dipahami oleh Pak Iwan, silaturahmi itu bisa meningkatkan network untuk jaringan-jaringan kita. Ada value di sana. Dan saran Teh Iwan ini coba kalau kita sudah agak kuat memberanikan diri kita silaturahmi rapat kerja lah dengan pemerintah daerah, sampaikan saran-saran positif yang tadi yang hampir saya catat tentang ekonomi hijau, ekonomi pariwisata, bagaimana bisa tersampaikannya, harus mengatasnamakan paguyuban, kita harus mengadakan sharing dengan Pemda. Baik, dilanjut Kang Dadan, ini bagaimana nih paguyuban Kang Dadan biar tepat guna, tepat sasaran dan berkualitas menurut Kang Dadan. Mangga. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin melengkapi dari apa yang tadi Akang dan Dede sampaikan. Ya, saya sangat sependapat sekali dan memang itu yang harus kita lakukan. Mungkin dari saya yang pertama untuk penguatan organisasi kita, tidak ada salahnya kalau kita belajar dari organisasi lain, dari paguyuban lain yang sudah nyata-nyata ya diketahui itu organisasinya kuat sekali dan bermanfaat sekali, terutama untuk para anggotanya, ya, terutama untuk masyarakat ya wilayah asalnya. Ya, yang saya tahu contoh misalnya paguyuban untuk orang saudara kita di Sumatera Barat misalnya. Artinya Kang Dadan nih harus berani untuk tidak malu ya mengasah dibanding. Iya, maksud saya kita lakukan benchmark. Kita lakukan komunikasi dengan paguyuban yang sudah ya terkenal ya sangat kuat, kokoh ya dan manfaatnya dirasakan ya oleh masyarakatnya, oleh pesertanya. Nah, kita belajar dari paguyuban yang sudah lama berdiri. Di antaranya yang sudah terkenal Kang Dadan. Iya, yang saya kenal karena saya dulu di Jakarta banyak teman Sumatera Barat, ada paguyuban Sumatera Barat gitu. Seperti itu paguyuban. Ya. Medan juga Medan gitu ya, terus kemudian tadi Sumatera Barat, terus kemudian Kuningan lebih maju loh, Kuningan di Jakarta itu terkenal. Ya, boleh, atau Garut juga kuat tuh. Intinya kita jangan malu untuk belajar dari paguyuban yang sudah ada. Ya, gitu. Terus kemudian kedua untuk penguatan organisasi kita, ya tentunya ya semua tata kelola dari organisasi kan sudah disebut sama Kang Dedi. Kang Dedi tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya. Terus kemudian juga diketahui oleh peserta, dipahami oleh anggota menurut saya, ya supaya ada keterikatan yang kuat di antara kita. Tadi oleh Tete juga disampaikan, yaitu penting sekali rekan-rekan semua bahwa kalau anggotanya tidak merasa memiliki organisasi atau tidak merasa perlu organisasi, gitu ya. Rasanya itu tidak akan lama tuh organisasi yang isinya oleh anggota-anggota yang tidak memiliki organisasi merasa perlu gitu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga sebelum paguyuban kita ini memberikan manfaat ya kepada daerah asal kita yang tadi sangat luar biasa disampaikan ya, saya ingin memberikan masukan kiranya manfaat ini juga harus dapat dirasakan terlebih dahulu oleh anggota. Karena itulah yang akan mengikat kuat anggota atau organisasi. Dahulukan manfaatnya untuk anggota. Ini program kita nih. Iya, karena tadi Kang Dedi juga cerita bahwa banyak organisasi yang pada akhirnya ya hanya nama, terus kemudian nanti mati suri dan kemudian akhirnya mati itu karena tadi ya tidak dirasakan manfaatnya yang oleh para anggotanya. Nah, untuk itu salah satu contohnya misalkan menginventarisir ya ketika
tadi betul ketika pengisian biodata kepesertaan kita di paguyuban ya, nah di situ kan lihat tuh potensi-potensi dari anggota kita yang sangat luar biasa ya, dari ada yang di bidang pendidikan, di bidang usaha gitu ya, dan komunitas yang positif lainnya gitu ya. Nah ini yang tentunya harus disosialisasikan ya, diketahui oleh semua anggota. Nah nanti anggota itu harus memiliki database gitu betul, ya. Database betul, dan itu bisa diakses ya. Rasanya sekarang untuk membuat web ya, web paguyuban supaya kita bisa mengakses itu rasanya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal ya. Nanti semua anggota bisa mengakses itu. Di situ ada informasi tentang potensi yang dimiliki, hobinya gitu ya, terus keinginan berorganisasinya, ingin memperoleh benefit seperti apa gitu. Nah nanti dari situ, nah siapa tahu gitu berbasis data itu bisa muncul komunitas-komunitas di dalam paguyuban kita yang nanti akan memberikan manfaat ya bagi anggotanya ya, seperti misalkan di bidang ekonomi, karena saya yakin ya tidak semua anggota paguyuban ini ya katakanlah dari strata ekonomi sosialnya itu sama, kan tentunya ada plus minus ya. Mudah-mudahan ya yang plus bisa membantu, yang minus pun merasa terbantu oleh anggota lain yang plus gitu, seperti itu. Jadi nanti akan saling membantu gitu ya, seperti itu. Jadi kami juga dorong tadi membangun web ya, membangun web organisasi kita supaya mudah diketahui oleh anggota yang lain, bisa diakses ya, seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya tentunya masukan dari saya adalah paguyuban ini juga harus dikenal oleh masyarakat ya Majalengka, terutama pemerintahannya yang suatu saat nanti dari cerita Kang dan Teteh itu bisa menjadi partner pemerintah daerah setempat ya, untuk membangun bersama-sama kota Majalengka yang jauh lebih baik gitu. Dan ya berikutnya kalau sudah katakan organisasi kita kuat, kemudian anggotanya solid ya, dan kemudian kita bisa mengumpulkan tadi potensi-potensi kita ya, tentunya ya kita harus eksis ya di Kabupaten Majalengka dengan cara yang membangun kegiatan-kegiatan yang positif ya untuk masyarakat Majalengka, betul ya. Nah kalau turut terlibat pembangunan tidak sejauh itu Kang, tapi maksudnya bukan kita tidak pelaku utama ya, kita katakanlah kita punya jejaring komunitas di sana gitu ya, komunitas terutama bisnis ya. Saya sangat concern terus terang aja ke bisnis ya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Majalengka, kemudian ke pendidikan ya, dan kemudian yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan sosial ya. Contohnya adalah kondisi yang tadi Karawang yang disampaikan kan, itu sebenarnya di Majalengka juga itu terjadi sebenarnya. Ada di banyak juga pengangguran ya di Majalengka yang boleh dikata gitu ya, ini bisa menjadi potensi yang rawan untuk keamanan gitu, seperti itu. Nah itu yang harus kita galakkan ya, jangan sampai seperti cerita Karawang tadi, dan saya yakin kecenderungannya akan sama ke arah situ Majalengka juga ya, bila tadi SDM Majalengka kembali ya belum siap ya untuk menjadi pelaku ekonomi dan tidak langsung dalam kemajuan Majalengka. Yang saya yakin ya, insya Allah kalau satu aja tol Cisumdawu itu sudah nyambung Bu, karena itu sudah nyambung ke bandara. Kemarin minggu yang lalu saya ada ke bandara, itu kan dari Cipali itu nyaman sekali gitu ya. Nah kalau di Cisumdawu itu akan seperti itu dengan jarak tempuh ya 1 sampai 2 jam aja ya, paling lama. Itu insya Allah itu bandara ya, dan kemudian kawasan industrinya itu akan lebih maju dari sekarang, sangat cepat sekali
kemajuannya. Nah ini yang tentunya ya akan membutuhkan sumber daya manusia yang telah siap, ya tenaga-tenaga terampil, ya jangan sampai nanti seperti Kerawang. Ya saya juga ingat banget waktu saya kecil kan SMA itu ingat banget tuh teman-teman yang tidak kuliah itu pada umumnya itu ya ingin jadi pekerja pabrik-pabrik di Kerawang, terus kemudian di Tangerang itu sangat berbekas banget tuh teman-teman saya tuh satu SMA itu ya SMP itu yang tidak bisa melanjutkan itu pasti jadi buruh tenaga kerja di wilayah Tangerang, di Bekasi, Kerawang itu sangat dalam sekali. Nah, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di masa mendatang. Itu saya mungkin terima kasih urut-urut dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih saran pendapat buat paguyuban kita. Di antaranya jangan malu-malu kepada dan studi banding. Ya. Studi banding ke organisasi paguyuban yang sudah gede. Jangan malu-malu. Dan yang kedua hampir sama tata kelola visi-misinya harus jelas. Terus yang terpenting paguyuban kita ini memberikan manfaat dahulukan untuk anggota. Nah, ini kita ini pengurus sudah mulai berpikir bagaimana organisasi kita ini bermanfaat untuk anggota kita sendiri aja dahulukan. Artinya jelas diharapkan kita memiliki database. Oke? Terakhir ini akan tolong sarannya. Terima kasih ya. Sarannya kemajuan paguyuban aja dulu. Oke, mangga. Lain asa tegang bisa tapi sih asa serius bisa nih. Lain asa serius. Paguyuban asa serius deh. Ada musik barangkali sebelum saya nyanyi dulu ya. Nyanyinya gini. Happy happy paguyuban warga Majalengka, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Majalengka urang sarerean. Majalengka, yes. Happy paguyuban urang Majalengka, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Majalengka urang sarerean. Majalengka, yes. Jangan terlalu tegang. Anu kahiji, Laceng, tadi sudah jelas dari Bu Jenderal. Kita harus punya visi. Saya tegaskan lagi, visi, misi, dan strategi serta program. Iya, jadi visi, misi, strategi, program, dan tujuannya yang jelas. Gitu ya. Jadi sebenarnya arahnya, itu arah kita itu mau kemana. Yang kedua, saya juga ingin juga menegaskan dari yang sudah dikemukakan oleh Pak Dadang. Jadi karena terakhir ya saya sudah nggak kebagian, jadi motif-motif aja. Jadi kita belajar dari yang sudah maju. Biasanya profesor konklusi. Misalnya yang sudah agak bagus itu paguyuban Pasundan, gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau melihat. Tapi paguyuban Pasundan itu sudah berpolitik. Dia berarti paguyuban Pasundan sudah berpolitik. Bahkan ada lembaga bahasa Sundanya kan itu yang paling dikenal. Saya sering juga diundang oleh Pak Opik, itu terkenal orang Sundanya yang dari Tasik ya. Itu hanya sudah masuk di tatanan politik, jadi sudah mengusung calon. Kalau kita mau misalnya juga, itu ya misalnya ada warga nih yang warga paguyuban yang mau nyalon jadi bupati, haknya apa, kewajibannya apa itu harus jelas. Jadi harus jelas hak dan kewajiban warganya, warga paguyuban ini. Kemudian tadi juga jadi dijelaskan ya, karena kalau di grup kan ada yang fotonya foto incuna gitu ya, foto kakeknya. Nah, jadi harus ada data gitu ya, harus ada data yang jelas, fotonya jelas gitu ya, walaupun nanti di digital gitu ya.
kemudian nama asli yang jelas, alamat yang lengkap, gitu ya. Kemudian silakan itu ini dan sebagainya. Pokoknya ada buku yang khusus mencantumkan identitas. Jadi database-nya jelas. Jadi database yang jelas. Kemudian karena ini juga kita kan punya grup ya, grup di WhatsApp grup. Nah itu juga harus dikelola dengan jelas. Iya. Termasuk kegiatannya. Jadi jangan posting tidak ada aturan. Misalnya kita hari Minggu mau apa, programnya hari Senin apa, Selasa apa, sehingga ada semangat. Jadi grupnya juga, grup WA-nya misalnya atau grup jejaring sosialnya juga bisa lebih dihidupkan kembali. Kemudian yang berikutnya ada silaturahim rutin. Gitu ya. Ini saya fokus ke pertanyaan Pak Aceh aja ya, tidak kemana-mana dulu, nanti Majalengkanya nanti terakhir. Jadi ada silaturahim rutin antar warga, sehingga pertemuan kedepannya itu mungkin tidak harus di hotel gitu ya. Terserah misalnya pertemuan ke depan nanti bagian di Karawang, sehingga yang menjadi panitia orang yang ada di Karawang, berikutnya nanti di Surabaya, sehingga yang jadi panitia nanti Bu Jenderal. Jadi kita ada keliling sambil rekreasi, gitu ya, sambil mengetahui, gitu ya, mengetahui domisili. Kalau perlu tidak usah di hotel, di rumah aja, jadi tahu walaupun. Jadi kita kan bukan di paguyuban itu kalau bisa jangan pamer ya, gitu ya. Jadi silakan aja kita apa adanya, saling menghargai lah, gitu ya, karena memang rezeki, nasib dan sebagainya itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya kita kaya ya kebetulan saja dikayakan oleh Allah, gitu ya, dan lahir sama kan, gitu ya. Hanya kebetulan Allah membuat orang itu kaya. Hanya kebetulan Allah menitipkan jabatan ke orang itu. Gitu. Jadi pada intinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada bedanya. Ya, jadi tidak usah bangga jadi orang kaya, tidak usah bangga jadi pejabat kan, gitu ya. Termasuk tidak usah tinggi hati ketika kita pendidikan paling tinggi. Nah ini harus dijaga di paguyuban, sehingga ketika ada yang masih nganggur, yang sebagainya tidak ragu, gitu ya. Jadi jangan ngobrol kita tadi Erick Thohir diriung-riung, saya nanti diriung-riung, gitu ya. Nah bedanya di warga nggak boleh begitu, di dalam paguyuban nggak boleh begitu. Jadi kita tetap menghargai, ini adalah teman kita, ini adalah saudara kita di paguyuban. Nah, kalau gitu maka tidak ada kecanggungan antar anggota, baik di grup secara digital maupun di grup yang luring. Oke. Ini saya tanya dulu nih. Boleh. Ini menarik sekali. Artinya di paguyuban ini ketika ada persamaan hak dan kewajiban, segala atribut pribadi kebanggaan ketika kita kumpul bersama lepaskan dulu sehingga tidak ada kekakuan sebagai itu barangkali ya. Iya. Jadi ada persamaan hak dan kewajiban juga Pak Aceh ya. Kemudian manajemen grup tadi sudah, silaturahim. Kemudian kita menjaga kekeluargaan dan profesional. Kekeluargaan dan profesional itu artinya ada saatnya kita kekeluargaan, ada saatnya juga kita bekerja secara profesional. Misalnya yang paling tidak menyenangkan itu kalau di paguyuban, biasanya kita nitip anak mau sekolah, gitu ya. Titipkan, misalnya ini anak saya mau sekolah, jadi beban gitu ya. Jadi secara profesional aja gitu ya. Jadi kalau bisa dibantu ya. Kalau ini Pak Distrik pasti jadi beban. Nanti kalau dari misalnya ini mau ada minta proyek ke Pak Distrik, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang mau hadir deh. Gitu ya. Ketika membantu gitu ya. Jadi ketika profesional itu misalnya ya profesional aja, kita punya apa gitu ya, tolong dibantu, itu sewajarnya, boleh kalau sewajarnya. Nah kemudian kedepannya kita mau berpolitik atau tidak, itu juga harus jelas bacanya. Misalnya tadi ya, kalau ada yang mau nyalon jadi bupati, apakah kita usung? Apakah kita terapkan misalnya syarat kalau bupati menurut paguyuban jika harus begini. Feedbacknya kepada paguyuban kita. Kemudian hak ke paguyuban apa?
Itu sumbangannya ke paguyuban, apa itu boleh saya kira ya untuk kemajuan. Dan yang paling sedih terutama orang Sunda ya, ini bukan Majalengka saja. Orang Sunda rata-rata kok di Sunda itu bos-bosnya oleh orang luar Sunda. Gitu ya. Misalnya saya contohkan Ketua Nahdlatul Ulama Bandung itu bukan orang Sunda. Gitu ya, itu contohnya. Ketua ICMI Jawa Barat itu bukan orang Sunda. Alhamdulillah kalau rektor UPI misalnya sekarang orang Talaga itu alhamdulillah gitu ya. Kadisti orang Majalengka itu alhamdulillah. Nah saya berharap ke depan itu yang lain-lainnya yang untuk urusan Jawa Barat itu cobalah orang Sunda itu jangan seperti dipertanyakan oleh lagunya Dul Sumbang. Kurang Sunda Kamarana gitu ya. Jadi dipegang oleh orang lain semua gitu ya. Jadi jabatan-jabatan penting ini juga kita boleh mengusung gitu ya, boleh mengusung tapi jangan membebani, terutama jangan mendorong orang itu jadi ke neraka lah gitu istilahnya ya, karena diminta-minta proyek gitu kan akhirnya misalnya yang mengeluarkan proyek yang tidak jelas, uangnya tidak jelas kan gitu ya, jadi ujung-ujungnya ke neraka kan kasihan gitu ya. Sedikit kalau saya tanya nih, ya. Saya perkecil idenya. Ya. Tadi Prof bilang di Jawa Barat ini banyak jabatan-jabatan bukan orang Sunda. Bagaimana kita perkecil melakukan salam pendapat kepada Pemda atau calon bupati, diharapkan pejabat-pejabat kepala-kepala desa yang ada di Majalengka coba orang Majalengka. Filosofinya pasti nggak Pak? Iya, boleh, bagus. Dan sewaktu-waktu mungkin kita harus ada program kunjungan lah gitu ya di pejabat, gitu silaturahim dan sebagainya yang tidak membebani, tidak membebani mereka. Tapi mungkin kita memberikan pesan-pesan moral itu yang mensupport secara moral, apalagi kalau misalnya sudah yang menyimpang kita luruskan kan begitu ya, itu harusnya harus begitu. Jadi kita memiliki paguyuban yang profesional tapi bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi masyarakat. Tadi Prof bicara kekeluargaan dan profesional bak titik, tapi ada yang bisik ini dia mau wajibin kudu sama dasar paguyuban itu Prof. Iya. Kalau nitip artinya misalnya nitip ke teh abdi kaduwargi ya wayana perhatikan jawaban teh wajibin kudu mah mana ulah diwajibkan gitu ya, ulah diwajibkan. Jadi istilahnya nitip enggak apa-apa, tapi artinya nitip yang tidak membebani. Oke. Nitip yang tidak kan suka ada ya. Yang nitip, tapi kalau misalnya titipannya tidak full, jadi misalnya nitip tidak full kan jadi menjauh gitu ya. Nah ini yang harus dihindari gitu ya. Oke. Kemudian ada program-program yang jelas Pak Aceng, misalnya kita punya santunan untuk yatim dan duafa gitu ya. Makanya harus ada timnya gitu ya, harus ada divisi-divisi di grup itu ya. Ada divisi pendidikan, ada divisi santunan, ada divisi penggalang dana, bendahara dan lain sebagainya. Itu harus jelas, sehingga mungkin kedepannya nanti perlu raker gitu ya, rapat kerja dengan laporan yang jelas gitu ya. Jadi itu barangkali Pak Aceng ya, kalau mau ditanyakan apa lagi silakan. Cuma gitu ya, jadi jelas misalnya ada yatim, ada duafa, apalagi orang Majalengka sekarang harus menghilangkan yang dikenal itu kan orang Majalengka tukang gali loh, bener gak? Jadi itu yang bawa cangkul, yang bawa linggis ke komplek kita itu harus dibantu gitu ya. Harus dibantu bagaimana caranya kita membantu orang-orang Majalengka yang kurang mampu. Beda dengan Garut itu sudah cukup bagus kekeluargaannya di mana-mana orang Garut ada. Nah bagaimana caranya di mana-mana orang Majalengka juga ada dan saling tolong menolong. Itu barangkali Pak Ketua ya. Terima kasih.
Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi kita kelola dengan baik, beri pendidikan dengan baik dan sebagainya kan ya. Jadi lebih nyaman. Ya termasuk kalau program-program untuk Majalengkanya sendiri mungkin kedepannya gitu ya, ini untuk Majalengkanya bukan untuk paguyubannya. Mungkin kedepannya ya kita tata seperti pedagang-pedagang kaki lima, bagaimana misalnya tidak mengoplos aqua dengan aqua palsu sehingga orang-orang tidak mau beli. Itu kan perlu beri pendidikan. Karena sampai sekarang orang kalau yang sudah tahu itu ya tidak mau beli teh botol di Kadipaten. Sebab tahu itu teh botol dioplos, itu udah sampai terkenal secara nasional. Nah hal semacam itu harus kita beri pendidikan gitu ya. Sekarang misalnya kita bandingkan dengan Sumedang. Sumedang itu kalau kita beli di Cikeru, ya ini untuk Majalengkanya Pak Aceh ya. Itu kalau beli di Cikeru, beli petai di sini sampai beli petai di ujung sana harganya sama. Ini karena ada pembinaan. Nah sehingga ada pembinaan juga di Majalengka, jangan sampai beli duat di sini belinya harganya 5.000, beli duat ya. Kalau Majalengka kan terkenalnya duat, jadi harus tahu beli duat di sini dengan di sana harganya beda. Sehingga ketika ini di sana mah beda harganya tidak jelas. Apalagi kalau misalnya memanfaatkan pelanggan, ini lebih bahaya lagi. Oke, terima kasih. Itu saya kira cukup Pak Ceng ya. Ya, hal yang berkenan dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dirasakan kalau keinginan ngobrol itu inginnya lebih panjang. Cuman panitia tadi sudah memberikan gambaran, waktunya sudah habis dan nanti yang akan datang kita perlu lagi dialog khususnya bagaimana paguyuban ini paling tidak ikut memberikan saran pendapat untuk pembangunan Majalengka. Ada beberapa poin yang harus dicatatkan kita khususnya dari rekan-rekan kita. Kang Danu menyarankan meningkatkan silaturahmi dari pengurus. Terus Kang Dedi hampir sama dengan yang lainnya, yaitu harus jelas visi misi organisasi ini ya Kang Dedi ya. Ngobrol aja saya lah. Terus di samping itu mungkin bikin segala aturan, tetapi yang mengakomodir keinginan anggotanya dan kreativitas pengurus dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan. Terus tadi sudah menyampaikan jelas visinya harus jelas organisasi ini meningkatkan silaturahmi bahkan memperbanyak silaturahmi. Bahkan si Teteh menyarankan suatu saat paguyuban kita ini harus ada sharing dengan pemerintah daerah. Begitu ya Teh? Begitu juga Kang Dadang tadi sudah menyampaikan paguyuban kita ini jangan malu-malu sekali banding. Sekali banding ke paguyuban yang sudah punya nama. Jangan malu-malu apa saja yang mereka sudah dimiliki. Tidak salah juga tentang tata kelola dan yang terpenting ini dari Kang Dadan ini dahulukan manfaatnya untuk anggota. Jadi diharapkan kita harus memiliki database sehingga paguyuban kita ini dapat dirasakan oleh anggota kita sendiri didahulukan. Yang plus menutupi yang minus atau teori manajemen hal biasa yang seperti ini. Yang terpenting ini database, kita harus memiliki database seluruh anggota, apa kelebihan, apa kekurangannya, bekerja di mana dan sebagainya. Terus yang terakhir tadi Kang Ucum ini hampir sifatnya kesimpulannya, visi misi strategi program kerja paguyuban ini harus jelas, ya. Pemanfaatan pengelolaannya harus jelas. Kalau perlu bagian misalnya untuk santunan harus ada tim khusus konsentrasi bagaimana penyaluran santunan dan sebagainya. Terus untuk ditampakkan ke keluarga. Tapi yang saya garis bawahi ini Kang Ucup ini beliau menyampaikan ketika kita kumpul bersama tanggalkan segala gitu, ya. Apakah kita
profesor, jenderal atau pejabat ASN ketika dekat umur, tanggalkan segala aktivitas kita ini untuk kebersamaan. Itu ya intinya. Terima kasih. Oke, mari kita aplaus kepada sahabat-sahabat kita yang kita. Sekian dari saya selaku pembawa acara dan setelah moderator. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak tepat, tidak sesuai dengan harapan. Itulah Kang Aceng tampil sempurna dengan segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban warga Kabupaten Majalengka. Bagi para bapak, demikian tanggal bersama pada hari ini. Mohon izin untuk seluruh narasumber dan juga moderator. Kita langsung ke depan ya Bapak, ke sini terlebih dahulu. Bapak boleh maju ke depan. Ada penyerahan.